Baiklah, syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini melanjutkan perkuliahan eh, yaitu mesin-mesin listrik yang mana pada minggu yang lalu kita sudah presentasi mengenai switch reluctant generator, salah satu jenis generator yang eh, terkenal dengan keunggulannya itu yang kokoh, kemudian juga biaya lebih murah. Namun satu hal itu yaitu bobotnya atau beratnya yang lebih daripada generator lain sehingga dikatakan power density-nya itu lebih rendah. Makanya kesempatan malam hari ini silakan pada kelompok 2 untuk memaparkan materinya mengenai switch reluctant motor. Ya, siapa? Kelompok 2 silakan. Ya, silakan ini mana kelompok 2? Kelompok 2 itu ada Kevin Tambah. Kevin mana kawannya Kevin? Ricky Adesa Pratama Bonavalti. Ricky Bonapalti mana nih? Udah, ini Bonapalti Marpaung. Mana kawan-kawannya? Kan kita mau berdiskusi, mengurai pikir mengenai materi yang akan kita bicarakan. Abid Nego Rahmat Lumban Raja, akan Ramhot, Riki Dayat, Herdiansah, Rehan Parhezi. Nah, Rehan Parhezi, Bonapalti udah datang ya, udah datang. Kemudian apa lagi? Bahkan Rehan, Riki Adesa, mana nih? Maju bukan. Rizky Hidayat, Herdiansah, atau kelompok 3. Kelompok 3, siap nggak kelompok 3? Halo kelompok 3, kelompok 2.
Oke, baiklah. Kayaknya kelompok 2 sama kelompok 3 tidak ada yang mau presentasi. Saya lanjutkan ya. Jadi mengenai switch reluctant generator ini, prinsip kerjanya sebenarnya mirip atau hampir sama dan mengikuti prinsip kerja generator pada umumnya, yakni adanya tegangan atau induksi tegangan itu terjadi karena adanya perubahan fluksi magnet pada ujung kedua kumparan atau sorry maksud saya kedua ujung kumparan. Jadi kalau ada satu kumparan atau penghantar, kemudian di situ terjadi perubahan medan magnet secara terus-menerus, perubahan medan magnet terhadap waktu, maka akan muncul induksi tegangan. Seperti yang ada pada layar ini, tertampil rumus ini. Nah, ini rumusnya adalah rumus untuk induksi tegangan. Jadi in generating operation atau ke dalam keadaan operasi sebagai generator atau menghasilkan listrik, sudut penyalaan dipilih pada saat arus mengalir ketika dl per d theta itu lebih kecil daripada nol. dl per d theta lebih kecil dari nol, artinya L itu perubahannya negatif. Nah, berarti kalau perubahannya negatif itu dia akan semakin semakin kecil nilainya, dari besar semakin kecil. Kemudian pada saat periode untuk motoring atau beroperasi sebagai motor, jadi dia eh, switch reluctant generator ini bisa juga beroperasi sebagai motor. Pada saat sudut penyalaannya itu dl per d theta-nya itu lebih besar daripada nol. Gitu aja. Sehingga eh, persamaan tegangannya adalah V. Nah, ini tegangan pada ujung kumparan atau tegangan yang disuplai oleh sumber DC. Jadi di switch reluctant generator ini ada sumber DC yang mensuplai pada kumparan statornya. Kalau biasanya pada generator sinkron itu suplai DC itu pada rotornya, nah, pada kumparan rotornya. Ini pada kumparan statornya disuplai dengan tegangan V. Kemudian RI atau I kali R, R itu adalah tahanan kumparan, salah satu pasanya. Kan dia ada, mana nih gambarnya? Sebentar ada gambar. Nanti saya lihatkan gambarnya. Hmm. Jadi dia ada salah satu pasal kenapa nih belum ketemu. Nah, nih. Gambarnya yaitu eh ada kalau yang seperti ini, yang seperti ini yang paling kiri ini itu dua pasa. Ini pasanya ada empat kutub berarti ada dua pasa. Kali ini ada enam tiga pasa. Kalau ini tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan ini berarti ada empat fasa. Supply tegangannya. Jadi bukan seperti empat fasa ketika tegangan AC ya. Jadi empat fasa sini ada empat supply DC yang diberikan kepada kumparan pada sebuah switch reluctant generator ini. Nah, untuk rotornya tidak mempengaruhi fasa, mau berapapun jumlah kutubnya. Kalau ini empat, ini semua empat ya, empat kutubnya. Ada juga yang enam nanti, ada yang delapan, terserah. Yang penting dia berupa kutub itu semacam switch dia untuk mengatur
reluktansi, reluktansi daripada generator atau kutub-kutub generator yang diberikan suplai tegangan tadi. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini tadi. Jadi V R kali I, R itu adalah kumparan salah satu pasa kali ikan arus yang dialirkan ditambah dengan L. L itu adalah induktansi, induktansi daripada belitan dikalikan DI per DT, perubahan arus terhadap waktu pada kumparan. Jadi pada kumparan itu ketika dialiri arus dia tidak langsung arusnya sebesar eh, tersebut gitu kan. Tapi dia ada ber eh, apa bertahap DI per DT. Kemudian ditambah tambah I kali D flux per DT kali DL per D theta. Theta ini posisi daripada rotor, posisi daripada kutub-kutub rotor tadi. Nah, ini kutub-kutub rotor ini kan eh, terus kita besarkan gambarnya. Nah, ini kutub rotor ini. Kutub rotor ini inilah yang mengatur theta itu di mana sudut theta ini. Kalau kita theta bisa kita patokan di nol di sini di atas ini, di nol di atas ini maka eh, ini kan sorry, maka dia itulah besar sudut theta yang dimaksud dengan rumus ini. Kemudian bisa disingkat dengan R kali I tambah L DI per DT tambah E. E ini adalah eh, tegangan EMF balik atau gegel back EMF. Di mana V adalah tegangan yang applied voltage, artinya tegangan yang diberikan. Kemudian I adalah arus pasa, R adalah tahanan penghantar di pasa tersebut, L adalah induktansi pasa, dan theta adalah posisi rotor. Kemudian E adalah the back EMF yang didefinisikan sebagai omega kali I dl per d theta. Di mana omega adalah kecepatan rotor yaitu d theta per dt. Ini d theta per dt tadi. Yang mana sebagai arus yang sama, yang apa sama dalam kumparan itu kan arus pasti sama. Secara normal akan menandai I itu positif atau negatif. Jadi tanda I itu ada positif ada negatif. Positif ketika dia eh, menghasilkan arus dari generatornya, tapi negatif ketika dia eh, menerima arus. Kemudian tanda daripada E yang ditentukan oleh DL per D theta ya. Di sini kalau kita lihat di sini kan yang menentukan itu adalah DL per D theta. Kalau theta kan pasti bertambah terus. Nah, DL ini yang bisa bertambah bisa berkurang. Maka E itu ditentukan oleh DL per D theta. Ketika DL per D theta itu lebih besar daripada nol, maka back EMS adalah positif. Dan itu membuat arus gaya, sorry, yang membuat memaksa arus untuk turun. Nah, arus akan turun. Nah, jadi dari naik tadi dia akan turun. Kemudian dia akan tegangan E tadi akan melawan tegangan yang diberikan kepada kumparan tadi dan merubah daya listrik
yang disuplai menjadi mechanical atau output menjadi motoring. Jadi ketika dia diberikan arus pada saat tetanya itu d theta per d dt itu dl per d theta itu lebih besar daripada nol, maka dia akan berfungsi sebagai motor. Tahu kan kalau motor berarti dia akan berusaha untuk bergerak sendiri. Bergerak sendiri karena suplai tegangan tadi. Berbeda dengan ketika dia berfungsi sebagai generator, maka dia akan memperoleh atau membutuhkan gerakan putaran daripada penggerak mulanya, atau tenaga air atau tenaga angin. Kemudian ketika dl per d theta itu lebih kecil daripada nol, back EMF adalah negatif dan itu membuat peningkatan arus dan convert atau merubah mechanical power into electrical power. Nah, daya mekanik menjadi daya listrik atau berfungsi sebagai generator. Jadi dia ada berfungsi sebagai motor dan sebagai generator. Kemudian amplitudo daripada back EMF atau besarnya back EMF ini akan bervariasi ya, atau bernaik turun sesuai dengan kecepatan daripada rotor atau omega. Jadi kecepatan rotor itu hanya memvariasikan dia aja d theta per dt. Dia tidak akan bisa negatif kecepatannya. Kemudian eh, perilaku atau apa ya, ketentuan daripada arus yang ada pada kumparan itu atau pada pasa itu ditentukan dengan hubungan antara E dan V. Nah, ini ditentukan oleh E dan E, hubungan E dan V. Ini ada E, ini ada V. Sehingga operasi sebenarnya eh, daripada sebuah generator itu hanya mengatur hubungan V dengan E atau back EMF dengan suplai tegangan yang diberikan oleh sumber sumber DC. Jadi sumber DC memberikan tegangan, kemudian dia akan menghasilkan back EMF. Nah, jadi disitulah dia akan menghasilkan berapa tegangan yang akan dihasilkan oleh sebuah generator itu. Nah ini dia teori yang eh, paling ideal itu ketika dia berfungsi sebagai motor, maka dia akan ketika posisi kutub rotor dan kutub stator itu dalam keadaan menuju sama dari apa dia berbeda menuju sama, sementara dia akan berfungsi sebagai generator ketika dari kutubnya sama bergeser menuju tidak sama atau dari kutub align menuju unaligned. Itu aja ya yang menjadi eh, perlu diperhatikan dalam sebuah switch reluctant generator ini. Nah, jadi secara idealnya dia akan seperti ini. L itu akan turun, kemudian rata, kemudian naik, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Ketika L ini naik, itu dia berfungsi sebagai motor atau motoring. Kemudian L akan turun ketika dia berfungsi sebagai generator. Nah, ini gambar 10.2 katanya. Menunjukkan diagram rangkaian dari sebuah generator dengan fasa yang tertinggal, phase lag. Jadi ini yang generatornya. Ini persamaan, ini grafik tegangan yang dikeluarkannya. Ini dia.
Jadi gambar 10.3 itu menunjukkan arus pasanya, kemudian fluk lingkupnya, dan induktansi idealnya. Ini yang di gambar 3. Jadi induktansi ideal yang L ini, yang garis ini, sebentar saya tandai, bisa nggak nih tandai? Kita coret. Nah, ini dia. Ini, sorry kok, bergetar-getar ya. Nah, jika dia rata, kemudian dia ke atas. Ini L ketika dia berfungsi sebagai motor atau motoring. Maksudnya apa? Sebenarnya dalam satu generator kan nggak mungkin dia menjadi motor kemudian menjadi generator, nggak seperti itu. Tetapi eh, mengatur tegangan input kepada si mesin ini, saya sebut mesin karena dia pada saat ini bisa kita katakan sebagai generator, juga bisa kita katakan sebagai motor. Jadi menginput arus ke dalam mesin ini itu menentukan dia akan menjadi motor atau menjadi generator. Jadi kalau kita satu buah mesin itu dia bisa berfungsi sebagai motor dan bisa berfungsi sebagai generator. Tergantung kontrol terhadap input arus yang diberikan. Jadi kalau ini tadi kan gambarnya kan, nah, ini kemudian dia akan turun lagi. Sorry. Dia akan turun di sini. Ini arus ketika dia turun lagi. Dan pada masa inilah dia berfungsi sebagai generator. Ini saya tandai dari sampai sini. Pada saat inilah dia berfungsi sebagai generator. Kemudian ini fluksinya. Jadi ini fluksi ini dari fluksi pasanya dari theta on. Sorry ya. Dan kita kasih garis dengan warna yang lain. Warna hijau. Nah, ini fluksi untuk fluksinya. Lah kok masih merah. Oke, masih tetap merah ya. Entah mana. Kemudian dia juga akan turun ke sini. Inilah keadaan ketika dia dioperasikan atau berikan suplai tegangan kepadanya. Maka L akan turun, naik, kemudian turun. Pasa, fluksi pasa juga, tanda C ini adalah fluksi. Kemudian arusnya juga seperti ini. Jadi arusnya tidak linear, tapi dia bergelombang karena ketika tetanya di off-kan, arusnya itu akan masih naik, naik untuk mensuplai tegangan ke ke beban. Jadi inilah yang berfungsi dia sebagai arus yang dikirimkannya. Setiap kali ini satu kutub itu, satu ini rotor melewati satu kutub akan menghasilkan arus sebesar ini ya. Nah, gitu. Ini rumus eh, arus inputnya, yaitu I pasa kali d theta dengan sudut dari theta on ke theta off.
Nah, pada sudut berapa kita meng-on-kan dan meng-off-kan suplai tegangan kepada stator kita. Jadi stator di generator ini tidak disuplai secara terus-menerus, tapi dia dihidup matikan. Kalau disuplai secara terus-menerus, maka generator ini tidak menghasilkan tegangan. Karena ketika dia berfungsi sebagai motor dan generator itu dia akan menghasilkan energi yang sama. Nah, jadi dia nanti kalau dijumlahkan hasilnya akan nol. Kemudian katanya, sebentar kita baca lagi. Kedua konverter dan beban, jadi konverter dan beban dikoneksikan kepada bus DC yang sama. Jadi pada terminal daripada generator itu di situ disuplaikan baterai, juga di situ dihubungkan beban listriknya. Tentunya inverter lah ya, karena ini yang menghasilkan dia menghasilkan tegangan DC, tegangan DC. Tentunya akan menggunakan inverter untuk menjadi tegangan AC. Tetapi kalau untuk sumber-sumber yang membutuhkan tegangan DC, maka generator ini sangat sesuai karena dia memang sudah menghasilkan tegangannya tegangan DC. Jadi boleh dikatakan ini sebagai generator searah. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai generator searah, yang mana dia menjadi searah karena ada cincin belah yang kita buat di ujung daripada output daripada kumparannya. Kita buat cincin belah sehingga satu belahan itu selalu menghasilkan tegangan positif dan yang bawahnya satu belahan lagi menjadi tegangan negatif. Nah, jadi dia jadi searah. Tapi prosesnya itu adalah proses bolak-balik. Berbeda dengan generator yang ini, memang prosesnya itu sudah prosesnya menjadi menghasilkan tegangan yang searah. Kemudian sebuah rangkaian sederhana, diagram rangkaian sederhana ditunjukkan pada gambar 10.4. Nah, 10.4, nah ini dia. Menunjukkan aliran energi daripada sebuah generator itu. Jadi ini arus dialirkan kepada sebuah C ini adalah celah berarti. Kemudian dialirkan kepada beban. Jadi ada sebuah baterai yang mewakili kapasitor ini. Kemudian dia akan eh, karena dia menghasilkan tegangan ke arah beban, tapi juga dia menghasilkan tegangan ke arah motornya. Jadi ini yang menjadi keunikan daripada switch reluktan generator ini. Kemudian ini dia rumusnya lagi. Eh, Rumus daripada switch reluktan generator. E out sama dengan integral theta off ke theta X, X ini extinction atau theta on, I pasa kali D theta. Jadi ini ketika dia berfungsi sebagai eh, generator. Nah, jadi arusnya itu mengalir dari theta off ke theta extension atau ketika dia dihidupkan lagi pada periode yang berikutnya. Jadi cukup apa juga ya, cukup unik juga. Kenapa? Karena setelah arus supply dimatikan di situ dia akan menghasilkan listrik. Nah, bukan pada saat suplai energi itu dihidupkan. Itu yang terjadi pada generator-generator yang lain kan ketika suplai eksitasi diberikan, maka dia akan menghasilkan magnet dan akan membuat eh, generator itu beroperasi. Tak berbeda dengan switch reluktan generator ini, ketika supply eksitasinya dimatikan, di situlah dia akan mengirim arus kepada beban. Hingga IO sama dengan I out dikurang I in. Oke, I in itu ketika dia dihidupkan tadi. Di mana I nol atau IO adalah arus yang dihasilkan.
Kemudian the excitation penalti atau epsilon didefinisikan sebagai I in dibagi dengan I out. Sama dengan I in per I nol, I O tambah I in. Sebuah contoh yang ideal, bentuk gelombang arus yang ideal untuk sebuah single pulse control atau kontrol fasa tunggal diperlihatkan pada gambar 10.5. Nah, ini dia gambarnya. Ini ketika theta on, kemudian ini ketika align, kemudian theta off, theta 1D, kemudian theta eksitasi atau ketika dia di on kan lagi. Jadi ginilah dia menghasilkan arusnya. Bisa juga seperti baby, bisa juga betul cek. Jadi ketika gambar 10.5a show the case menunjukkan pada saat di mana arus naik setelah di turning off atau supply eksitasinya dimatikan. Arus itu naik. Pada gambar A ya, tengok. Pada theta off, kemudian when the back MMF, ketika back MMF pada kumparan lebih besar daripada eh, tegangan pada tegangan supply DC itu ditunjukkan pada gambar B, maka dia tidak akan naik lagi. Kemudian pada gambar B, the back EMF and VDC balance and the current stay constant until pole overlap N 1D. Jadi ketika EMF dengan VDC itu seimbang balance, maka tidak ada arus yang dialirkan atau dia konstan saja. Ini pada B ini. Kemudian sampai pole kutubnya itu berpindah. Overlap ini ini ya, bersatu. Sampai dia bersatu pada posisi theta 1D. Kemudian pada saat C, gambar C, the back MMF is smaller, lebih kecil daripada VDC, dan arus turun setelah theta dimatikan atau setelah eh, supply dimatikan. Jadi dia akan seperti ini. Yang ideal itu yang A. Dia akan menghasilkan tegangan arus ketika theta itu sudah di off kan. Nah, dia akan naik terus. Sini kita garis ya coba ya. Biar jelas. Nah, dari ini theta off. Gitu. Kalau kita tarik garisnya, ya. Geser sedikit. Nah, itu dia. Kalau kita lihat di sini ada dia naik. Nah, naik. Ketika theta dimatikan, maka dia tetap akan menghasilkan tegangan kepada supply-nya. Ini tabel perbandingan daripada bentuk gelombang VDC yang 100 volt, 27 volt, 350 volt. Maka epsilonnya itu akan berbeda-beda, makin besar lah, makin besar tegangannya. Kemudian arusnya juga akan makin kecil, ketika tegangan besar, I outputnya akan makin kecil. Kemudian PO itu 1,2 kilowatt, 3,1 kilowatt, 1,1 kilowatt. Kemudian theta on-nya 124 derajat, theta off-nya 260 derajat. Kemudian yang 270, 126 sampai 235, 126 sampai 218. Nah, jadi ini ya gambaran sekilas mengenai switch dan urutan generator. Jadi
apa yang sudah saya sampaikan semoga menjadi bahan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 juga bisa membuat paparan yang lebih menarik mengenai switch rerutan generator ini. Oke, baiklah, adik-adik sekalian, kita cukupkan sampai di sini pembahasan materi kita mengenai switch rerutan generator. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.